السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وقام بالحجة ودعا إلى الحق وجاهد في سبيل الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال تعالى في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإنما أنا قاسم والله يعطي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة حتى الحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس خيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وليس أحد يولد عالما وإنما العلم بالتعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من أجود الأجود؟ قال: الله أجود الأجود وأنا أجود ولد آدم، وأجودهم من بعدي رجل تعلم العلم ثم نشره، أو كما جاء في الحديث. Hadirin hadirat
bapak-bapak, ibu-ibu, para wali santri, para asatidz, para ulama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita di malam hari ini bagian dari pertemuan yang meridhokan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ketika orang itu duduk dalam satu majelis kebaikan dan majelis itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan datang para malaikat yang mengatakan ketika majelisnya bubar, ankumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atukum hasanat. Bangkitlah kalian dalam keadaan semua dosa kalian diampuni oleh Allah. Semoga termasuk dosa kita semua. Amin. Qad buddilat sayyi'atukum hasanat. Keburukan-keburukan kalian sudah diganti dengan kebaikan. Jadi bukan hanya dosanya diampuni, tapi yang buruk-buruk itu dirubah menjadi baik. Seperti cerita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih riwayat Muslim, beliau tertawa ketika menceritakan suatu hadis. Kenapa engkau tertawa ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dia mengatakan ada seorang hamba yang dia ini dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisab yang begitu berat. Semua dosa-dosanya disebutkan semua oleh Allah, yang kecil-kecil itu semua disebut. Ada setelahnya satu hisapan rokok pun disebut juga. Sekali ngintip wanita di pinggir jalan pun disebut juga. Sekali bohong pun disebut juga. Hatta asfaqa ala dhunubihi al-kibar alladhi lam yu'rad ba'd. Sampai dia ini takut sekali dosa-dosa besar dia yang dia lakukan, karena yang kecil-kecil aja begini banyak kali ini, nggak ada yang kelewatan sama sekali. Maka ketika dia sudah takut seperti itu, maka Allah berfirman, semua dosa-dosamu sudah saya ampuni dan semua dosa tadi saya ganti di tempat dosa tadi sebagai gantinya kebaikan-kebaikan. Maka orang tadi yang takut berubah menjadi berharap, ya Allah, saya masih punya dosa lain ya Allah yang belum ditulis. Dosa-dosa saya lain besar-besar itu belum ditulis, itu tulis juga ya Allah biar diganti dengan kebaikan. Itu kalau lagi beruntung. Kalau lagi beruntung satu dosa saja cukup memasukkan orang ke dalam neraka. Bagaimana kalau orang lagi beruntung semua dosanya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kala tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan meremehkan kebaikan apapun. Begitu juga jangan meremehkan dosa sekecil apapun. Wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Kadang-kadang dosa itu kecil sekali, ternyata di sisi Allah besar. Maka dalam satu hadis disebutkan innal mu'mina yara dhanbahu kamislil jibal yahabu yaqa'a tahtahu wa innal munafiqa yara dhanbahu mislal dhubab amama anfihi atau kama jaa fil hadis. Orang iman kalau melihat dosa ini bagaikan gunung yang bisa menjati kepalanya, takut sekali. Kalau orang munafik melihat dosanya itu seperti lalat yang hinggap di kepalanya gitu, jadi geser gitu aja udah bersih. Dosa gini istighfar sekali udah bersih, ternyata istighfar sama sekali. Hadirin yang mulia, kalau majlis yang diterima oleh Allah, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Karena orang itu kalau dosanya sudah diampuni oleh Allah, maka posisi dia ini seperti posisinya ahli surga. Ahli surga tidak akan jadi ahli surga sebelum semua dosanya diampuni oleh Allah.
Memang ahli surga bukanlah orang yang tidak punya dosa, tetapi dia tidak akan masuk surga tanpa dosa yang diampuni oleh Allah. Sehingga lahum ma yasha'una 'inda rabbihim dzalika jazaa'ul muttaqin dzalika jazaa'ul muhsinin. Hasilnya apa kalau orang di surga? Semua permintaannya dipenuhi oleh Allah. Maka orang itu kalau dosanya sudah bersih ketika di dunia, doa-doanya pun dikabulkan oleh Allah. Semoga Allah. Amin ya Allah. Orang itu kalau sudah doanya tidak makbul, dah celaka dunia akhirat sudah. Karena jalan satu-satunya untuk menyelesaikan segala masalah adalah hubungan dengan Allah. Nah kalau doanya sebagai perantara hubungan dia dengan Allah itu sudah tidak makbul, bagaimana dia tidak celaka? Yansurkumullah fala ghaliba lakum wa yahdirukum man alladhi yansurukum min ba'di. Kalau kita ini sudah ditolong oleh Allah, sudah selesai semua masalah, pasti beres. Tapi kalau tidak ditolong oleh Allah, bagaimana bisa beres? Nah, biar bisa ditolong oleh Allah dengan doa. Nah, kalau doanya makbul, ya hancur dunia. Maka semoga majlis ini diberkahi. Biar barokah itu jaga adab, jangan tidur. Nah, ini kalau tidur ya jadi diampuni dosanya, malah numpuk. Panen dosa jadinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya jam segini ini belum terlalu malam. Cuman kalau majlis agama jadi ngantuk. Bukan nanti kalau minum teh talua dan ngantuk lagi. Minum rokok, mending orang pun tambah ngantuk lagi. Jam 1 malam pun masih sore ini. Jadi kalau ngaji langsung ngantuk. Ini namanya mata-mata setan. Astagfirullah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau diampuni dosanya, maka kondisi dia mirip seperti bayi yang baru lahir. Bagaimana dalam hadis-hadis, ketika orang itu diampuni dosanya, kayaumi waladatuhu ummuh. Redaksinya begitu. Seperti orang yang baru lahir, dilahirkan oleh ibunya. Maksudnya bagaimana? Ketika bayi itu baru lahir, dia tidak bisa makan, tidak bisa minum dengan dirinya sendiri, tidak bisa berpakaian, tidak bisa ke toilet. Maka Allah gerakkan semua makhluk-makhluk di sekitar bayi itu untuk berkhidmat kepadanya. Kita lihat nih, orang tua sudah tua sekali bisa disuruh dengan bayi tanpa perlu perintah, cuma langsung gerak. Bapaknya gerak, ibunya gerak, kakaknya gerak, pembantunya gerak, cukup dengan saja. Kenapa? Karena bayi ini belum punya dosa. Maka Allah jadikan orang-orang sekitarnya berkhidmat kepada dia. Ya begitulah hamba-hamba Allah. Para nabi, para rasul, orang-orang saleh. Ketika mereka itu bersih dari dosa, ataupun kalau mungkin para wali dosa sekali langsung ditaubati, hubungannya dekat dengan Allah, maka Allah jadikan manusia-manusia ini berkhidmat kepada mereka. Bukan hanya manusia, hewan-hewan pun berkhidmat kepada mereka. Bukan hanya hewan-hewan, benda-benda mati pun berkhidmat kepada mereka. Bagaimana ceritanya Syekh Muhyiddin Al-Jisti. Beliau sedang perjalanan di India sana, kepada orang Hindu semua. Mau sholat asar, gak ada air. Kalau beliau minta air kepada orang di situ, ambilkan air. Saya mau wudhu, orang Hindu di sebelah kampung. Oh nggak mau, kalau orang Islam mau minta air buat sholat tidak boleh. Ini perintah Allah, kata Syekh Muhyiddin. Saya harus sholat, nggak boleh. Syekh Muhyiddin mengatakan, kalau kamu nggak mau, ambilkan saya air. Soalnya ini patung-patung ini ambilkan air. Orang-orang ini ketawa tuh, patung batu kok disuruh, itu nggak jalan. Beliau mengatakan, kamu itu udah tahu batu berubah. Tapi kalau Allah izinkan, apa yang tidak terjadi? Sudah, hei batu ambilkan air. Maka patung itu langsung jalan, ambilkan air, tuangkan air untuk wudhu dia. Akhirnya satu kampung itu pun masuk Islam semua. Hadirin yang dimuliakan, begitulah
Ketika umat Islam ini taat kepada Allah, bersih dari dosa, jauh dari keburukan-keburukan, maka alam semesta ini jadi manfaat untuk manusia. Tapi kalau umat ini sudah tidak taat kepada Allah, maka alam pun jadi tidak maslahat bagi mereka. Air yang tengah di laut tiba-tiba jalan-jalan ke rumah-rumah orang. Kenapa? Karena orangnya suka keluyuran kemana-mana, akhirnya air pun ikut keluyuran ke rumah Islam. Dulu yang diam, tiba-tiba batuk-batuk, nah polusi asap rokok yang batuk kemana-mana turun. Anak yang diam, ya tiba-tiba ikut berjoget karena di atasnya ada oke gas, oh ada oke gas juga. Oh yang gimana-mana. Karena di atasnya ini tidak taat kepada Allah, selalu menentang aturan Allah. Akhirnya alam pun tidak maslahat. Makanan jadi tidak maslahat, minuman jadi tidak maslahat, tidur pun tidak maslahat, semua tidak maslahat. Karena manusianya sudah tidak taat kepada yang menciptakan maslahat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, penting bagi kita semua yang hadir di majlis-majlis kebaikan. Bukan hanya hadir di majlis kebaikan, tapi juga membuat majlis-majlis kebaikan, majlis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana isinya yaqra'una al-Qur'an, yusabbihuna wa yuhalliluna wa yukabbiruna wa yusalluna 'ala nabi, membaca Quran itu majlis kebaikan, tasbihat subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, bagian dari majlis kebaikan. Nas hadis. Kemudian membaca salawat, bagian dari majlis kebaikan. Semakin banyak majlis kebaikan, maka semakin banyak pula rahmat Allah akan turun kepada kita. Kalau kita bikin di rumah kita, maka rumah kita akan dapat rahmat Allah Subhanahu. Kalau kita bikin di toko kita akan dirahmati oleh Allah Subhanahu. Tak mesti langsung jadi gede, enggak. Tetapi hasil yang didapatkan dari toko itu menjadikan kita taat kepada Allah, jadi barokah. Jadi kalau tokonya nggak barokah, masya Allah, dikasih anaknya hasil itu anaknya beli nakal, dikasih istrinya lari ke Korea, dikasih belikan mobil tabrakan, belikan motor bannya gembos, belum beli sepeda rambutnya lepas, nggak barokah namanya itu. Makanya ulama-ulama dulu kalau di pasar-pasar pun mereka membaca kitab-kitab. Al-Imam Muslim meriwayatkan Sahih Muslim di pasar beliau, di toko beliau, di pasar. Di ladang pun kita bikin majlis kebaikan. Sebagaimana dalam surah Al-Kahfi disebutkan, وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا bainahuma zar'a ila akhir qissah. Itu petani yang bikin majlis kebaikan di sawah, akhirnya diridhoi oleh Allah. Maka di mana saja kita bikin majlis kebaikan, karena majlis kebaikan itu sedang rahmat, menarik rahmat Allah yang begitu besar. Maka tidak ada majlis yang lebih besar yang dibikin oleh umat Islam melebihi perkumpulan mereka di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah mauqif. Hampir berapa juta orang kumpul bersama-sama, bajunya putih semua, doanya juga sama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena ada majlis yang begitu besar yang ada di Arafah sana, disebutkan dalam satu hadis, tidak ada hari yang lebih banyak Allah memerdekakan orang dari api neraka melebihi hari Arafah. Karena ada majlis yang begitu besar, 10 juta orang kumpul di Arafah. Dan setan tidak pernah lebih sedih melebihi hari Arafah. Karena sudah goda 1 tahun, gara-gara ada hari Arafah, semuanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu. Semoga kita disampaikan oleh Arafah tahun depan. Disampaikan juga untuk bisa wukuf di Arafah. Amin. Dengan harta yang halal. Amin. Karena banyak juga yang wukuf harta haram. Astagfirullah. Akhirnya jadi gelap. Astagfirullah. Masya Allah. Haji tapi pakai uang nyuri.
Akhirnya jadi ya haji curi. Kalau curi kare itu enak, kalau curi-curian repot. Kayaknya banyak sekali ceritanya orang sampai di Mekah tapi tidak bisa lihat Ka'bah. Orang sampai di Mekah perasaannya masih di Jombang, Jawa sana. Allah Akbar. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya kita berkumpul di tempat-tempat seperti ini, saling mengingatkan. Tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Saling mengingatkan untuk mengamalkan agama, saling mengingatkan untuk menyabarkan diri kita dalam mengamalkan agama. Karena namanya manusia. Innama summiyal insan likasratin nisyan. Manusia dikatakan manusia memang karena banyak lupanya. Kalau pas di majlis seakan-akan sudah mau wali, bahkan merasa sudah wali, minimal wali santri. Pokoknya imannya sudah mentok. Begitu selesai majlis makan langsung mentok juga turunnya. Maka perlu ada pengingat lagi, perlu ada pengingat lagi, perlu ada pengingat lagi. Sehingga orang Islam itu diwajibkan untuk berkumpul minimal 1 pekan sekali salat Jumat. Untuk apa? Untuk mendengarkan kebaikan-kebaikan. Kayaknya sekarang salat Jumat ya hanya ikut sholatnya saja. Ketika khutbahnya masih di luar. Kadang-kadang khutbahnya malah cerita macam-macam yang nggak ada hubungannya dengan agama. Sama saja imam sama makmumnya. Maka hadirin yang dimuliakan, kita berharap dari majlis ini kita mendapatkan macam-macam kebaikan, tambahan ilmu, tambahan takwa, tambahan iman, tambahan semangat, tambahan amal jariyah ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pencipta kita, menciptakan kita di dunia ini untuk urusan yang besar. Manusia ini memang makhluk yang kecil dibanding banyak perkara-perkara yang ada di dunia. Kita bisa lihat kalau kita naik pesawat, baru naik 5 menit saja dari bawah itu manusia sudah gak tampak lagi. Mau manusia itu yang presiden, mau yang jenderal, bintang 5, bintang 7 karena musim. Sama semua kecil. Harus gak kelihatan apa-apa. Manusia yang kecil dibanding hewan, dia lebih kecil dibanding pohon, dia lebih kecil dibanding rumahnya, dia lebih kecil dibanding bumi, lebih kecil dibanding matahari, lebih kecil. Manusia yang kecil tadi ini diciptakan oleh Allah untuk urusan besar. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Fata'ala Allahul Malikul Haqq. Apakah kalian para manusia menyangka Allah menciptakan kalian di dunia ini untuk main-main saja, untuk main HP saja, untuk nge-slot saja? Maha agung Allah, fata'ala Allahul Malikul Haq. Maha agung Allah dari menciptakan sesuatu yang tidak ada tujuannya. Lomba saja ada tujuannya. Bikin rumah ada tujuannya. Pohon-pohon ditanam ada tujuannya. Masa Allah menciptakan kita di dunia tidak ada tujuannya? Ini namanya menuduh Allah dengan melakukan perkara sia-sia. Tidak ada yang lebih besar daripada dosa itu. Allah menciptakan kita untuk urusan besar. Manusia tidak akan selesai ceritanya sebelum fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Orang-orang kayak kita ini yang kelihatannya nggak dikenal siapa-siapa, ya, tidak ada yang pernah berhubungan kecuali yang punya utang. Kemudian ya hidup gitu saja. Ternyata orang seperti kita ini semuanya punya tanggung jawab yang besar. Semuanya akan menghadapi masa depan yang begitu besar. Besar nikmatnya di surga Allah
atau besar siksanya di neraka Allah. Itu nggak bisa lewat dari itu. Udah Pak, saya ini orang biasa aja Pak. Nggak usah lah mikir yang berat-berat gitu. Oh nggak ada orang biasa, nggak ada. Semua orang ini luar biasa. Karena akan menghadapi perkara yang luar biasa enak atau luar biasa tidak enak. Nggak boleh bilang biasa saja. Ini adalah godaan setan kepada manusia. Kalau yang betul yang berat-berat, tugasnya ulama, tugasnya ustadz, tugasnya santri, wali santri ini pokoknya tugasnya ngirim aja. Oh enggak, wali santrinya pun punya tugas juga. Semua sama di hadapan Allah, tugasnya sama. An aqimuddin wa la tatafarraqu. Semua diberi tugas untuk menegakkan agama, mengamalkan agama ini. Semua akan mendapatkan pertanyaan yang sama. Man rabbuka, man nabiyyuka, ma dinuka, ma hadzal ladzi ursila ilaika. Semua akan mendapat pertanyaan yang sama. An umrihi bima afna, wa an sababihi bima abla, wa an malihi min aina iktasaba, wa bima anfaqa, wa an ilmihi madza amila bima alim. Semua akan mendapat pertanyaan yang sama. Kalau para nabi, para rasul yang dekat kepada Allah saja, mereka habis-habisan persiapan. Kita yang belum dekat kok nggak persiapan tuh, dalilnya apa kira-kira? Apa sudah punya kartu masuk surga? Padahal orang tidak akan bisa masuk surga tanpa ada kartu. Kalau hadis riwayat Qurtubi disebutkan, orang tidak akan masuk surga sebelum dapat satu bitoqah, satu kartu. Ada ibnun min rabbil alamin li fulan ibni fulan falyadkhulil jannah. Ini adalah izin dari Rabbul Alamin untuk fulan bin fulan, silahkan masuk surga. Siapa yang sudah punya kartu itu? Punyanya KTP. KTP pun kadang-kadang umurnya dimudahin biar gak termati juga. Atau dituain biar laku kawin, gak laku juga. Masya Allah. Kartu prakerja, gak kerja-kerja. Karena sebelum gak kerja-kerja aja. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah setan menggoda kita. Setiap ada cerita-cerita orang baik, kita langsung digoda oleh setan bahwa kita sudah termasuk bagian dari mereka. Padahal kita sama sekali tidak sama dengan orang-orang itu. Ketika ada cerita-cerita orang-orang yang diancam oleh Allah, dihukum oleh Allah, kita merasa itu bukan kita, padahal amalan kita sama dengan dia. Hadirin, maka untuk menghadapi perkara yang besar perlu niat yang besar dan amalan yang besar. Insyaallah semuanya hadirin. Insyaallah. Kita ini dulu semua pernah sekolah SD. Ketika sudah ada ujian nasional, panas beberapa tahun yang lalu itu. Pra-EPTA, tryoutnya, orang pusing, siapa? Begitu panjang, baik persiapan dohir maupun batin. Dohirnya belajar yang serius, plus kadang-kadang nyari cara nyontek yang bagus. Batinnya malamnya berdoa, kemudian bawa meja guru kasih tanah kuburan biar ngantuk gurunya katanya. Pokoknya serius sekali untuk ujian sekolah. Ya hanya 1 hari itu saja, hanya 3 hari pelajaran, cuma 3 saja. Kita ujian yang begitu serius, persiapan yang begitu serius. Jadi untuk pertanyaan yang begitu panjang per detik dari hidup kita ditanya, kita nggak persiapan apa-apa. Maka kita perlu niat yang besar. Niat yang besar itu bagaimana? Niat yang besar itu sebagaimana niatnya Sayyidah Hannah Imratu Imran, inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Niat yang besar itu niat bagaimana sisa hidup kita ini semuanya hanya untuk taat kepada Allah. Insyaallah semuanya hadirin. Insyaallah. Waduh, kalau hanya taat kepada Allah bagaimana nanti? Nah, ini setannya datang ini. Jadinya apa? Kullama da'ala 'alaiha Zakariya al-mihrab wajada 'indaha rizqa
Qala ya Maryam anna laki hada qalat huwa min indillah. Orang yang total untuk Allah, justru Allah akan ubah ini juga total. Akan Allah rawat total. Sayyidah Maryam itu ditotakkan oleh Nabi Zakaria dalam kamar yang begitu rapat, dikunci 27 kuncinya. Memang wanita itu begitu. Wanita itu semakin tertutup, semakin baik. Karena wanita itu barang mahal. Barang mahal itu harus ada tutupnya. Kalau gorengan di pinggir jalan, ya ada tutupnya. Kalau mobil itu mobil bagus, semua ada plastiknya, semua bersih itu. Kalau mobil bekas, sudah robek di mana-mana. Bekas misalnya di mana-mana udah robek semua. Nah, wanita itu makin tertutup, makin bagus, makin mahal. Siapa yang merasa bahwa wanita yang terbuka itu bagus, itu berarti dia ingin menyamakan anak istrinya dengan kera. Nah, kera saja masih berburu, dia tertutup, coba pantatnya aja dibuka. Hadirin yang mulia, Sayyidah Maryam ditutup pintunya 27. Tetapi setiap Nabi Zakaria masuk, di situ selalu ada buah-buahan, selalu ada makanan, selalu ada minuman. Anda lagi hari, dari mana ini kuncinya? Cuma saya yang pegang, kok bisa ada makanan di sini? Qalat huwa min indillah. Ini adalah rezeki dari Allah. May yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Sayangnya kita ini kalau taat pada Allah saja merasa kurang. Ini bagian dari su'udzon billah. Akbarul kabair su'udzon billah. Diriwayatkan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Sharh Al-Bukhari. Sebesar-besarnya dosa besar adalah su'udzon pada Allah. Su'udzon pada teman itu dosa apa enggak? Dosa. Lihat HP lagi ngaji itu apa dapat soal baru bagaimana? Tidak dosa itu. Su'udzon itu walaupun benar itu dosa. Itu kok gubernur itu kayaknya makanannya terlalu banyak untuk tak kasih itu. Walaupun benar dosa. Waktu tinggi itu kenapa itu sering jatuh dari lantai 2. Su'udzon itu walaupun benar dosa. Apalagi tidak benar. Allah. Su'udzon pada teman, dosa. Kalau su'udzon pada orang soleh, lebih dosa. Su'udzon pada ulama, lebih dosa. Su'udzon pada para imam. Imam Syafi'i di su'udzon gak ikut Nabi katanya. Astagfirullah. Terawih 20 rakaat gak ikut Nabi. Ini kan orang-orang yang tingkat imannya lebih tinggi dari Imam Syafi'i begitu. Imam Syafi'i belum ikut Nabi, su'udzon. Dia malah ikut Nabi aja, memang kenalan. Habis hafal 1 juga belum, rasa ikut Nabi. Su'udzon pada para imam, lebih dosa. Kalau su'udzon pada para sahabat, lebih dosa. Su'udzon pada Nabi bisa kafir. Lah kalau su'udzon pada Allah gimana? Allah ini kok nyuruh saya taat, terus tapi saya gak dikasih apa-apa, ini sebenarnya gimana? Nah, ini bagian dari su'udzon pada Allah. Sering begitu kadang-kadang. Saya ini sudah sholat, tiap hari sok Allah, utang saya masih tambah numpuk saja. Su'udzon pada Allah. Anak saya di pesantren, utang saya kok tambah banyak. Istri saya sudah masturoh, tapi malah ngamuk terus setiap hari. Umpamanya seperti itu. Ini bagian dari su'udzon pada Allah. Makanya ana inda dhanni bi ana inda dhanni abdi falyadhunnu bima falyadhunna bima sya. Aku sesuai dengan sangkaan hambaku. Silahkan mau menyangka gimana. Kalau kita ini menyangka taat pada Allah untung, ya akan diuntungkan. Tapi kalau kita menyangka taat Allah nggak untung, itulah jadi orang munafik. Orang munafik ini kadang-kadang lebih rajin daripada kita. Tetapi karena mereka merasa taat pada Allah nggak untung, neraka yang paling dalam di seluruh dunia. Maka untuk menghadapi perkara yang besar, kita niatkan dengan niat yang besar. Insyaallah semuanya baik untuk diri kita maupun untuk anak-anak kita niatkan yang besar. Hanya untuk ridha Allah. Sebagaimana apa yang kita ikrarkan tiap hari dalam salat kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin.
hidupku, matiku hanya untuk Allah. Orang-orang ini ngomongnya kurang cerdas. Bilang sama kekasihnya, atau bilang sama temannya, atau bilang sama siapa, untuk kamu apa sih yang enggak? Ini namanya kurang cerdas. Karena untuk dia itu belum tentu ada untungnya. Tapi untuk ridha Allah tidak ada kerugiannya sama sekali. Maka hidupku, matiku hanya untuk Allah. Insyaallah semuanya hadirin. Insyaallah. Jadi kalau orang itu man kana lillah kana Allahu lahu. Siapa yang hidupnya hanya untuk Allah, maka pertolongan Allah akan selalu datang kepada dia. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang takwa selalu akan diberikan solusi dari masalah-masalahnya. Bukan berarti kalau orang takwa itu gak punya masalah tapi ada solusi dari permasalahan-permasalahan. Kalau orang takwa itu gak punya masalah sama sekali, hadirin yang mulia, ya gak ada ujian di dunia ini, semua pengen takwa semua. Kalau sholat langsung kepalanya ada emasnya, setiap sholat dari kepala emas gitu. Sholat semua, gak ada orang pinggir jalan jadi terparkir, gak ada. Semua sholat semua. Kalau orang tuh mabuk sekali, meledak perutnya itu, gak ada orang mabuk lagi. Kadang-kadang yang mabuk tambah sehat, yang sholat tambah sakit. Inilah ujian namanya. La ilaha illallah. Niat yang besar, kemudian dilanjutkan dengan amalan yang besar. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Di antara amal yang terbesar untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah menuntut ilmu agama. Amalan terbesar. La amtaudu wa fata'allama baban minal ilm umila bihi aw lam yu'mal khairun laka min an tusalliya alfa rak'ah. Kita ini berangkat mencari ilmu satu bab gitu saja. Paham nggak paham, diamalkan nggak diamalkan, lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Jadi amalan besar mencari ilmu. Karena Allah tidak akan bisa ditaati tanpa ilmu. Kita nggak boleh ngarang sendiri. Ini rukuk ini kok kurang jos rasanya, tayang saja. Nggak boleh. Ini sujud ini kok kurang jos, push up saja. Nggak boleh. Harus dengan sesuai yang diridhoi Allah. Sholat ini setelah subuh kok gak ada ba'diyahnya, kurang jos, ada ba'diyah subuh, ba'diyah asar, gak boleh. Sesuai dengan apa yang diridhoi Allah. Maka menuntut ilmu itu adalah amalan yang pertama kali didapatkan oleh para nabi, mendapatkan ilmu. Nabi tidak akan jadi nabi kalau tidak dapat ilmu dari Allah dulu. Makanya Iqra. Ayat pertama dulu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Belajar. Disuruh membaca, disuruh menulis, disuruh mendengar. Itu adalah wahyu yang pertama yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah. Dengan orang terlalu semangat. Agama itu disampaikan dengan mulut, bukan dengan tulisan. Masya Allah, Al-Quran yang dibaca tiap hari ini mulut atau tulisan? Gimana kalau kita baca mulut orang? Wah, ngeri sekali jadinya. Maka belajar. Bukti belajar itu adalah perkara yang begitu mulia. Baginda Rasulullah SAW tidak pernah diperintahkan untuk meminta tambahan apapun selain tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Nah, ilmu itu tidak ada batasnya. Begitu orang membatasi ilmu dia, disitulah dia akan menjadi orang bodoh seketika. Hadisnya nggak tambah, Qurannya juga nggak ada, Quran versi baru, revisi juga nggak ada. Qurannya Quran itu juga, tapi pemahaman tentang Quran ini nggak ada habis. Pemahaman tentang hadis nggak ada habisnya, tapi tentu pemahaman yang tidak bertentangan dengan pemahaman yang sebelum.
Kalau pemahaman itu bertentangan dengan pemahaman sebelumnya, atau seluruh dunia gak ada yang tahu kecuali satu orang, nah ini tanda-tanda pemahaman ini keliru. Nabi Sulaiman dari dulu itu orang Palestina, tiba-tiba Nabi Sulaiman jadi orang Jawa, Candi Borobudur. Nah, ini seluruh dunia itu namanya sahabat di Yaman. Tiba-tiba sobol, ono sobol. Ini tanda-tanda berarti pemahaman yang tidak benar. Insyaallah semuanya hadirin. Insyaallah. Pemahaman itu berkembang menuju pemahaman yang sesuai dengan yang sebelumnya. Ini kalau berkembang kemudian bertentangan dengan yang sebelumnya, bertentangan dengan ma'alaihi salaful ummah, ma'alaihi al-ulama as-salihun, maka ini pemahaman yang tidak benar harus kita jauhi. Insyaallah semuanya hadirin. Pokoknya seluruh dokter di Indonesia yang mengatakan obat ini berbahaya. Kemudian ada tukang parkir bilang ini obat mujarab, kira-kira ikut mana kita? Ikut dokter atau tukang parkir ini? Ikut dokter. Tapi kalau orang nggak pinter, wah ini dokter ini bohong semua ini Indonesia yang benar tukang parkir ini jujur dia. Akhirnya diminum langsung hancur jantungnya. La ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pemahaman agama ini juga bertingkat-tingkat. Dan titel-titel dalam memahami agama ini juga bertingkat-tingkat. Dulu Al-Imam Al-Ghazali ini satu cerita unik. Yang jadi renungan bagi kita yang merasa sudah alim nih, di depan-depan yang satu-satu. Imam Al-Ghazali ini dipanggil oleh gurunya Imam Haramain. Ya faqih. Orang yang faqih, ahli ilmu. Maka Imam Ghazali ini dipanggil faqih ini tidak terima. Saya kok cuma faqih, jadi lebih dari itu. Jadi derajat saya lebih, kok cuma dipanggil faqih ini bagaimana? Makanya kurang suka ini. Maka Imam Haramain ini manggil Imam Ghazali. Dan beliau paham ini, murid saya kok kayaknya nggak terima dipanggil faqih. Sini. Diajak keliling perpustakaan pribadinya Imam Haramain itu. Besar. Bukan menjadi kitab di situ. Oleh itu Al-Ghazali, ketahuilah saya dulu tidak dipanggil ya faqih sebelum saya hafal semua kitab yang ada di sini baru dipanggil ya faqih. Jadi orang itu faqih zaman dulu itu tingkatannya tinggi sekali. Sekarang cukup dengan indeks hadis saja tidak jadi muhaddis. Jadi hadis nomor sekian di pojok sekian udah langsung ngalahin Imam Bukhari gitu. Nah ini jangan tertipu, ini seperti itu tuh. Bukanlah orang yang pinter hakikatnya. Orang yang pinter hakikatnya adalah orang yang mengetahui orang pinter sebelumnya. Orang yang pinter itu ada yang berarba. Siapa yang ikut dan memahami ada yang berarba, dia pinter. Kalau merasa lebih pinter daripada yang lain, sangat tidak pinter. Mengharapkannya apal kita puluhan ribu perpustakaan itu saja beliau ikut madhab. Dan kita ini namanya aja satu pun nggak tahu kitabnya. Merasa ya saya ikut Allah dan Rasulnya saya. Mulai kapan kenal Allah dan Rasulnya? Kapan ketemuannya? La ilaha illallah. Jadi untuk menghadapi perkara besar di akhirat, niat yang besar dan amal yang besar. Insyaallah semuanya hadirin. Insyaallah. Santrinya ngaji dengan serius di pondok, orang tuanya serius mendoakan dari rumah. Karena ini bukan penitipan. Kalau penitipan sepeda motor asal dibayar 50.000, insya Allah aman. Jadi kalau penitipan di pesantren ini rohani, maka gak cukup ditaruh di pondok, bayar SPP sudah itu urusannya pondok, saya terima jadi saja. Enggak. Nah, ini harus ada tirakat dari orang tuanya. Karena al-waladu sirru abi, anak itu adalah terusan dari orang tuanya, ya, bayang-bayang dari orang tuanya. Namanya bayang-bayang itu nggak akan pernah berpisah dengan tubuh aslinya. Tubuh asli ke kanan, bayang-bayang ke kanan, tubuh asli ke kiri, bayang-bayang ke kiri, nggak mungkin. Tubuh aslinya di WC, bayang-bayang di masjid, nggak mungkin. Kalau tubuh aslinya di biliar, ya bayang-bayangnya ke biliar juga. Nah kalau bapaknya ini rajin sholat, rajin dakwah, baca Quran, maka insya Allah anak-anaknya di pesantren itu ya semangat ngaji. Tapi kalau bapaknya ini atau ibunya gak jelas, nanti anaknya jadi gak jelas gitu. Insyaallah semuanya hadirin. Insyaallah. Semoga ketemu lagi dan dibarokahi Allah.
Kurang lebihnya minta maaf, kita tutup dengan doa bersama-sama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ampunilah dosa kami, ya Allah, maafkan kesalahan kami, selesaikanlah masalah-masalah kami, tunaikan hajat-hajat kami, tutupi aib-aib kami di dunia maupun di akhirat. Jangan kau permalukan kami di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, tutupilah aib kami, sembuhkanlah penyakit-penyakit kami yang zahir maupun yang batin, penyakit rohani maupun penyakit jasmani, penyakit yang tampak maupun yang tidak tampak. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit kami, bayarlah hutang-hutang kami, tambahlah kekurangan-kekurangan kami, gantilah kekurangan kami dengan kesempurnaan. Ya Allah, tanpa ada ujian, tanpa ada rintangan, murni anugerah-Mu. Ya Allah, ya Allah, berikanlah kepada kami semua iman yang sempurna, yang tidak ada kufur lagi setelahnya, yakin yang mantap, yang tidak ada keraguan lagi setelahnya, ilmu yang bermanfaat yang diamalkan sampai hari kiamat, yang tidak ada lupa dan terlupa setelahnya. Ya Allah, berikanlah kepada kami taubat yang sungguh-sungguh, yang tidak ada melanggarnya lagi setelahnya. Allah, berikanlah kepada kami semua, ya Allah, anak yang saleh, yang membanggakan kami di dunia dan di akhirat, yang membantu kami urusan dunia maupun urusan akhirat, yang tidak ada nakal-nakalnya lagi setelahnya. Berikanlah kepada kami rezeki yang halal, yang banyak, yang mudah, yang segala, yang barakah, yang tidak ada kurang-kurangnya lagi setelahnya. Ya Allah, berikanlah kepada kami akhlak yang baik, yang tidak ada melencengnya dan kesombongannya lagi setelahnya. Ya Allah, berikanlah kepada kami teman-teman yang membantu kami untuk taat kepada Engkau, untuk mengamalkan sunnah Rasul-Mu tanpa ada ujian, tanpa ada rintangan, murni anugerah. Ya Allah, ya Allah, barakailah pesantren ini. Ya Allah, kalau santri-santrinya, wali santrinya, ustaz-ustaznya, barakailah semua yang berkontribusi dengan kebaikan di dalamnya. Barakailah semua yang hadir di majlis ini. Ya Allah, barakailah pesantren ini. Ya Allah, dapat pusatnya, selesaikan masalahnya, kembangkan, jangan kau kurangi. Ya Allah, naikkan, jangan kau lemahkan, sampaikan, jangan kau cerai-beraikan. Tanpa ada ujian, tanpa ada rintangan, murni anugerah-Mu. Ya Allah, ya Allah, satukan hati kami, pikiran kami. Ya Allah, langkah-langkah kami. Ya Allah, sama-sama mencari ridha-Mu, menghidupkan sunnah Rasul-Mu, sama-sama meneruskan jejak perjuangan orang-orang yang saleh, tanpa ada ujian, tanpa ada rintangan, murni anugerah-Mu. Ya Allah, ya Allah, hidupkanlah kami dalam iman dan Islam, matikanlah kami dalam iman dan Islam, hidupkanlah kami semua dalam ridha-Mu, matikanlah kami semua dalam ridha-Mu. Ya Allah, ya Allah, lindungilah kami semua, sayangilah kami semua, tolonglah kami semua, pilihlah kami semua untuk segala kebaikan. Ya Allah, walaupun kami tidak layak untuk itu. Ya Allah, rahmat maha luas. Ya Allah, rahmat-Mu lebih luas daripada semua dosa kami, rahmat-Mu lebih luas daripada semua keputusan kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa, yang kami harapkan hanya Engkau. Ya Allah, yang kami punya hanya Engkau. Ya Allah, maka tolonglah kami. Ya Allah, sayangilah kami. Ya Allah, di dunia maupun di akhirat, hidup kami maupun mati kami. Ya Allah, ya Allah, barakailah hidup kami. Ya Allah, barakailah mati kami. Ya Allah, barakailah anak cucu kami. Ya Allah, barakailah pasangan-pasangan kami. Ya Allah, barakailah harta kami. Barakailah madrasah kami. Barakailah masjid-masjid kami. Barakailah perdagangan kami. Barakailah hidup kami. Barakailah terjaga kami. Barakailah tidur kami. Barakailah diam kami. Barakailah gerak kami. Barakailah kami semua. Ya Allah, di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, tanpa ada ujian, tanpa ada rintangan, murni anugerah-Mu. Ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa ala sayyidina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Syirrul Fatiha. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.